Malam ini, coba dengarkan suasana di sekitarmu sejenak. Mungkin ada suara kendaraan yang masih melintas di kejauhan. Atau mungkin hanya suara angin yang menyapu dedaunan. Atau mungkin seperti biasa, yang paling keras terdengar adalah suara di dalam kepalamu sendiri. Selamat datang kembali di Still Human, tempat bagi kamu yang lelah, tapi tetap harus bertahan malam ini. Saya ingin membahas sesuatu yang sering kali kita abaikan, atau mungkin kita tidak sadari sedang melakukannya. Pernahkah kamu merasa seperti sedang berlari di tempat? Kaki bergerak, napas memburu, keringat mengucur, tapi ketika kamu melihat ke belakang, kamu tidak kemana-mana. Dan ketika kamu melihat ke depan, medannya terlihat semakin curam, semakin gelap, dan semakin menakutkan. Kita sering menyebutnya sebagai rasa cemas. Tapi malam ini, mari kita sebut itu sebagai sesuatu yang lebih sederhana. Kita sedang terlalu banyak memikirkan masa depan. Bukan masa depan yang akan datang 5 menit lagi, atau besok pagi. Tapi masa depan yang 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Gambaran-gambaran yang belum terjadi, skenario-skenario yang belum kita tulis, tapi sudah kita mainkan berkali-kali di dalam kepala, hingga kita kelelahan sendiri. Ada yang menarik tentang cara pikiran kita bekerja. Pikiran itu seperti mesin yang tidak pernah mati. Ia selalu mencoba untuk melindungi kita. Ia mencoba untuk memprediksi hal-hal buruk agar kita bisa menghindarinya. Tapi terkadang mesin itu menjadi terlalu bersemangat. Ia memutar ulang ketakutan-ketakutan terburuk kita tanpa henti. Bagaimana kalau aku gagal? Bagaimana kalau aku salah ambil keputusan? Bagaimana kalau akhirnya aku sendirian? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar seperti jarum jam yang berdetak, semakin kencang. Dan yang paling melelahkan adalah kita seringkali tidak menyadari bahwa kita sedang berperang dengan hantu. Kita sedang marah, sedih, atau takut akan sesuatu yang bahkan belum nyata. Kita menghabiskan energi hari ini untuk hal-hal yang mungkin tidak akan pernah terjadi besok. Bayangkan jika ada seorang teman yang setiap hari datang kepadamu dan berkata, "Aku punya berita buruk tentang sesuatu yang mungkin tidak akan terjadi, dan kamu harus mendengarkannya selama berjam-jam." Pasti kamu akan lelah, bukan? Nah, itulah yang kita lakukan pada diri kita sendiri. Saat kepala penuh dengan suara-suara itu, napas kita biasanya ikut menjadi pendek. Kita tidak menyadari bahwa bahu kita mendekat ke telinga. Rahang kita mengatup keras, dan perut kita terasa kencang. Tubuh kita ikut menanggapi kepanikan yang ada di pikiran. Tubuh berpikir kita sedang dalam bahaya, padahal kita hanya terbaring di kasur yang nyaman atau duduk di ruang tamu yang aman. Jadi, bagaimana caranya berhenti? Bagaimana caranya melewati malam yang bising ini? Pertama, saya ingin kamu tahu bahwa kamu tidak harus menyelesaikan masalah masa depan malam ini. Kamu tidak harus menemukan jawabannya dalam 5 menit ke depan. Tidak ada hukum yang mengharuskan kita menyelesaikan teka-teki hidup sebelum tidur. Coba bayangkan, jika kamu meletakkan beban yang sangat berat yang selama ini kamu pikul di pundakmu. Bayangkan kamu meletakkannya di lantai, di samping tempat tidurmu. Ia akan tetap ada di sana nanti pagi. Kamu tidak kehilangan masalahmu. Kamu hanya sedang istirahat darinya. Memberi dirimu izin untuk tidak tahu, izin untuk tidak mengerti, dan izin untuk hanya ada di detik ini. Kedua, mari kita coba sesuatu yang sederhana. Sesuatu yang sering kita lupakan ketika pikiran menguasai kita. Bernapas. Bukan bernapas biasa, tapi bernapas dengan sadar. Coba tarik napas pelan melalui hidung. Hitung 1, 2, 3. Tahan sejenak. Lalu hembuskan pelan melalui mulut, lebih lambat dari tarikan napasmu tadi. Saat kamu menghembuskan napas, bayangkan kamu sedang mematikan tombol volume pada suara-suara di kepalamu. Pelan-pelan, tidak perlu langsung senyap,
cukup pelan sedikit saja. Lagi, tarik napas dan hembuskan. Saat fokus kita beralih ke udara yang masuk dan keluar, kita memberi sinyal pada tubuh bahwa kita aman. Kita memberitahu sistem di dalam diri kita bahwa tidak ada singa yang sedang mengejar kita saat ini. Hanya ada malam, ada udara, dan ada kamu. Ketika pikiran tentang masa depan datang lagi, dan pasti akan datang lagi, kamu tidak harus melawannya. Kamu tidak harus mendorongnya pergi dengan marah. Karena semakin kita melawan, semakin kuat ia kembali. Coba sambut dengan lembut. Oh, kamu datang lagi. Pikiran tentang besok. Terima kasih sudah mengingatkan. Tapi malam ini aku sedang tidak menerima tamu. Lalu kembali ke napasmu. Kembali ke sensasi selimut yang menyentuh kulitmu. Kembali ke suara hujan atau suara diam di kamarmu. Banyak dari kita merasa bersalah jika tidak produktif. Kita merasa bersalah jika hanya duduk diam dan tidak memikirkan langkah selanjutnya. Kita takut tertinggal. Kita takut jika kita berhenti sejenak, kereta kehidupan akan pergi meninggalkan kita. Tapi, percayalah, kereta itu tidak akan pergi. Hidup ini bukan tentang balapan, siapa yang paling cepat sampai. Hidup ini tentang bagaimana kita melewati setiap stasiun dengan kesadaran penuh. Masa depan memang menakutkan, karena ia tidak pasti. Tapi ketidakpastian itulah yang juga membuka ruang untuk hal-hal indah yang tidak bisa kita prediksi. Jika kita sudah memutuskan bahwa masa depan itu gelap, maka kita menutup mata kita dari kemungkinan cahaya yang mungkin saja ada di ujung sana. Malam ini, saya tidak akan memberimu motivasi untuk bangun besok dan menguasai dunia. Saya hanya ingin mengingatkanmu bahwa untuk melewati hari esok, kamu cukup melewati malam ini terlebih dahulu. 1 jam, 1 menit, 1 napas pada 1 waktu. Tutup matamu, lepaskan peganganmu dari kendali yang selama ini kamu coba pertahankan. Kamu tidak harus tahu semuanya. Kamu hanya perlu bernapas. Dunia bisa menunggu sampai pagi. Untuk saat ini, cukup kembalikan dirimu ke dirimu sendiri. Selamat malam. Semoga malam ini tenang bagimu.